Right. Halo, selamat pagi Smart People semua dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas Indonesia. Semoga pagi hari ini Smart People semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tentunya siap menjemput peluang terbaik di pasar saham hari ini. Dan semoga portofolionya Smart People semua tetap hijau dan hati tetap riang meskipun market ya sudah mulai agak bikin deg-degan nih dalam beberapa hari terakhir. Seperti biasa, di sesi Morning Stock Picks kali ini kita akan membahas berbagai informasi menarik seputar dunia saham, mengulas pilihan saham potensial, dan pastinya akan ada sesi Q&A untuk smart people semua yang interaktif. Jadi pastikan ikut sampai dengan selesai ya smart people dan siapkan pertanyaan atau kira-kira saham apa saja nih yang akan smart people ingin dibahas. Perkenalkan saya Falah sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani smart people semua pada pagi hari ini. Nah, kalau Smart People sudah siap untuk mengikuti Morning Stock Picks hari ini, yang sudah siap nih Smart People, coba yuk ketik hura. Oke, seperti biasa ya, hura di kolom chat sekarang. Yang ngetiknya paling cepat, katanya nih, konon katanya, portonya akan hijau terus. Amin, saya doakan untuk Smart People semuanya ya. So, sekarang kita mulai dari membahas indeks DJI atau indeks Amerika Serikat di mana yang kita tahu indeks ini memiliki pengaruh besar secara global termasuk pasar saham di Indonesia. Wah, ini Smart People sudah ready semua. Wah, hurra ya Pak Deddy dan Smart People semuanya. Alright, kita akan start. Tapi Smart People perlu diingat bahwa indeks Dow Jones ini tidak selalu sejalan dengan IHSG ataupun kebalikannya karena kita tahu harus kita ingat bahwa ada faktor-faktor lainnya termasuk faktor domestik di dalam negeri. Alright, kita akan melihat terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones. Bentar. Untuk indeks Dow Jones ya, Smart People, kalau kita lihat secara trennya ya di sini, memang kalau kita lihat di sini indeks Dow Jones kemarin tertahan tepat di titik supportnya nih, Smart People, di mana di harga 41.859 ini tepat sekali di titik yang pernah kita buat 2 hari lalu. Di mana ini sudah menutup gapnya kemungkinan coba saya sedikit geser sedikit. Oh, belum menutup gapnya. Masih ada di 41.512. Untuk nilai resistansinya kalau kita lihat di sini ada gap kecil juga untuk DJI-nya. Ini di harga 42.476. Memang kalau kita tahu dalam beberapa hari terakhir memang ada penurunan rating yang diberikan oleh Moody's dan kita tahu juga bahwa Smart People Amerika Serikat sedang mengadakan negosiasi dengan Iran plus juga Amerika Serikat dengan bernegosiasi dengan Rusia juga untuk melerai perang antara Rusia dan juga Ukraina. Termasuk dengan Iran ini memang untuk kebijakan minyak itu sendiri dan juga tentang nuklirnya seperti itu Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat memang secara tren ini sudah masuk dalam kondisi sideways dari DJI sendiri Smart People. So, harap berhati-hati juga dengan DJI ini. Kita perlu juga memperhatikannya. Kalau kita lihat di hari ini nanti di 22 Mei itu semalam nanti di minggu depan ini ada durable goods order and then juga ada FOMC minutes di tanggal 29 Mei which is itu minggu depan. So, perhatikan juga untuk pergerakan DJI-nya. Lalu Smart People kita akan masuk ke indeks dalam negeri di mana untuk indeks dalam negeri kita, Smart People di sini, secara kompositnya memang ini agak mulai sedikit pergerakannya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kita bisa lihat nih Smart People, ini pelan-pelan tapi pasti seperti itu ya. Jadi meskipun sedikit kenaikannya, tetapi masih naik untuk IHSG-nya. Dan kalau kita lihat memang secara resistance Smart People di sini ada di harga 7.324. Dan kalau kita ngomongin secara supportnya, support terdekat dari IHSG sendiri itu berada di harga 7.093 seperti itu Smart People. So memang ya ini pergerakan dari IHSG agak sedikit berhati-hati. Untuk supportnya di situ resistance terdekatnya berada di harga 7.201. Plus kalau kita lihat secara tren memang masih dalam kondisi uptrend dari IHSG kita. Nah, kita doakan mudah-mudahan IHSG masih tetap bisa berlanjut meskipun kalau kita lihat ada beberapa kali koreksi ya kita bisa katakan ini adalah koreksi sehat karena tidak mungkin IHSG akan selalu naik terus seperti itu Smart People. So kita lihat untuk data spesifik dari IHSG-nya di hari kemarin.
Dimana kalau kita lihat Smart People secara overallnya asing ini masih masuk ya Smart People dengan 552,6 miliar. Meskipun kalau kita secara currency juga sama, currency kita menguat Smart People di harga 16.324. Dan juga kalau kita ngomongin net buy and net sell dari asing itu sendiri, di mana net buy-nya asing mulai masuk ke saham-saham perbankan, di mana kemarin ada saham Bank BRI, BBRI dengan 462,5 miliar, lalu ada saham Bank BCA dengan 109,2 miliar, dan juga lagi-lagi masih nih dalam 2 minggu terakhir Antam asing masih masuk dengan 91 miliar. Cuman kalau kita lihat Smart People di sini Antam sudah mulai sedikit asing yang masuknya karena biasanya ratusan miliar, tetapi di hari kemarin startnya di bawah 100 miliar, hanya 91 miliar seperti itu Smart People. Lalu kalau kita lihat secara net sell-nya Smart People, di mana net sell terbesar ini ada di saham Astra Indonesia di 83,8 miliar, lalu saham ADRO di 47,6 miliar atau saham Adaro ya Smart People, dan juga Bank BNI atau BBNI di 44,6 miliar. Kalau kita lihat memang Smart People di sini antara net buy dan juga net sell, net buy asingnya ini lumayan ya, agak ratusan miliar seperti itu, tetapi net sell-nya topnya aja di bawah 100 miliar. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu katalis positif bagi IHSG kita ya, Smart People semua ya. Dan juga untuk data dari RHB Trade Smart ID, di mana kemarin ada 424 saham ditutup menguat, lalu ada 395 saham ditutup melemah, dan juga 270 saham ditutup stagnan. Jadi memang kalau kita lihat untuk pergerakannya kemarin banyak saham-saham yang menguat ya, Smart People. Lalu selanjutnya kalau kita lihat sektor-sektornya dari saham-saham yang menguat kemarin, memang basic industry dengan kenaikan 2,12% secara sektoral, transportation dengan 2,05%, dan juga consumer cyclical dengan 1,26%. Dan juga berdasarkan data komoditas yang saya update pada pagi hari ini, oke di tanggal 23 Mei ya Smart People jam 5 pagi tadi, di mana harga CPO ini minus 1,23%, dan saya ingin men-highlight sedikit antara CPO dan juga crude oil Brent yang minus 1,16%. Di mana antara Amerika dan Iran ini sedang bernegosiasi untuk masalah nuklirnya, tetapi ini berdampak pada harga minyak, termasuk antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu di mana Rusia di 2 hari kemarin ini sudah dikenakan ban, dikenakan sanksi oleh Uni Eropa dan Inggris, ini agak melampaui Amerika ya. Jadi tidak ada diskusi dengan Amerikanya, ini berdampak juga terhadap harga minyak seperti itu Smart People. Dan kalau kita lihat memang harga emasnya Smart People ini minus 0,62% ke 3.296. Dan kalau kita melihat harga batu baranya di minus 1,21% ke 105, US dollar. Nah, kalau kita lihat memang harga batu bara kemarin sempat ke harga 107 Smart People, di atas 105-nya, tetapi akhirnya turun lagi. Baik Smart People, kita akan melihat untuk review dari saham-saham yang dipilih oleh Mas Ilham di hari kemarin. Kalau kita lihat Smart People di hari kemarin, Mas Ilham itu berada di saham SMIL, AMMN, dan juga Telkom. Alright, kita melihat untuk yang pertama dari saham SMIL-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat kemarin SMIL Smart People Mas Ilham di harga 260 untuk area buy-nya, which is ini masih di harga area buy-nya dari Mas Ilham yang diberikan di hari kemarin. Tetapi yang kita akan highlight sedikit Smart People, di mana MA20-nya ini mulai menunjukkan Golden Cross dengan Dead Cross ya, dengan MA60 di harga 320-nya nih di sini Smart People ya. Saya annotate sedikit di sini, sebentar. Ini annotate-nya. Ini sudah ada tanda-tanda dead cross. Meskipun secara smilnya sendiri di bawah Smart People, kalau kita lihat 260 adalah area buy-nya. Jadi kalau kita bisa ini kan 260 sampai 254. Jadi 3 tick kita buatkan di bawah. Di mana ini menjadi area buy-nya. Lalu kalau kita lihat kemarin Mas Ilham membuat di harga 274 untuk target atau TP satunya. So memang ini masih dalam kondisi sideways secara smilnya sendiri Smart People, tetapi perlu diperhatikan untuk Smart People semua karena adanya adanya dead cross. Tetapi untuk stokastiknya ini memang masih di bawah. Ini sudah ada tanda-tanda menuju ke atas seperti itu. So untuk Smart People yang beli saham SMIL ini bisa di hold terlebih dahulu, bisa di wait and see. Lalu yang kedua kita melihat ada saham AMMN di harga 6.900 kemarin dari Mas Ilham.
Untuk AMMN-nya sendiri, Smart People, di mana ini salah satu saham yang berkaitan dengan harga emas seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang AMMN ini masih sudah di bawah harga belinya kemarin. Sorry, ini masih di atas harga beli, tetapi kalau kita lihat memang ini sudah dalam kondisi small downtrend, tetapi tidak masalah karena apa? Karena di sini ada katalis positifnya nih, Smart People. Katalis positifnya adalah stokastiknya sudah mulai dalam kondisi golden cross. Jadi garis birunya nih, Smart People, ini sudah menembus ke atas garis oranye. Nah, ini adalah salah satu katalis positif dan kita tahu stokastik adalah indikator momentum. Jadi biasanya bergerak lebih dahulu sebelum harganya terbentuk seperti itu. So, untuk AMMN sendiri karena ini masih di area buy-nya masih bisa di watch oleh smart people semua. Lalu kalau kita lihat yang ketiga ada saham Telkom di harga 2750. Untuk Telkomnya sendiri smart people untuk area buy-nya kemarin di harga 2750 memang ini sudah floating profit ya smart people ya karena ini opening kemarin di harga 2750 so smart people ini harusnya bisa dapat ketika kemarin membeli saham Telkom. Kalau kita lihat secara trennya ini masih bagus secara trennya smart people ya ini masih dalam kondisi minor uptrend saya bilangnya. Jadi uptrend kecil untuk saham Telkomnya. Dan kalau kita lihat memang secara stokastik ini sudah dalam area netral jadi bukan di area overbuy, tidak di area jenuh beli. So this is dua katalis positif untuk saham Telkomnya sendiri. So untuk smart people yang sudah membeli saham Telkom ini masih floating profit dan juga bagi yang belum ini masih bisa area buy-nya tentu dari 2760 sampai dengan 2800 seperti itu. Nah, untuk smart people kita akan masuk ke pilihan saham di hari ini. Yang pertama ada saham PTRO. Di mana saham PTRO-nya sendiri, Smart People, kalau kita lihat secara tren, ini memang masih dalam kondisi uptrend. Tetapi ini kalau kita lihat ya, memang secara broker summary yang biasa pendekatan saya lakukan dalam analisa ini, broker summary-nya dalam seminggu terakhir ini sudah dalam kondisi akumulasi untuk PTRO-nya. Tetapi memang masih tertahan oleh Fibonacci 78,6% di harga 3190 seperti itu Smart People. Nah, untuk harga atau area belinya dari Fibonacci-nya ini saya buatkan di sini Smart People ya. Dari harga 2980 sampai dengan 3020 untuk area beli PTRO-nya. Kenapa bisa ke sana? Karena kalau kita lihat memang secara stokastiknya dia sudah mulai keluar dari area overbuy-nya, dari area jenuh belinya, tetapi ini adanya bukaan dari stokastik ini cukup besar. Jadi ini ada potensial untuk turun terlebih dahulu, apalagi ini masih tertahan dari Fibonacci 78,6% ya. Ada potensiali ke 61,8% di harga 2900. Tetapi saya buatkan di harga 2980 sampai dengan 3020 karena memang ada gap kecil di sana. So untuk smart people untuk area buy-nya 2980 sampai dengan 3020 dengan nilai stop loss-nya di harga 2780 ya smart people semua ya. Untuk target pertamanya itu berada di harga 3230, target keduanya berada di harga 3430 dan target ketiganya saya buatkan terdekatnya di 3550 meskipun saya punya target jauhnya di harga 3870 untuk PTRO-nya. Lalu pilihan saham yang kedua, Smart People, ini ada MBMA. Untuk MBMA-nya sendiri, Smart People, kalau kita lihat secara tren memang masih dalam kondisi uptrend, tetapi ini sudah memunculkan tanda-tanda sideways dari saham MBMA itu sendiri. Kalau kita ngomongin secara broker summary-nya, MBMA ini sudah dalam kondisi distribusi kecil dalam seminggu terakhir, tetapi ini tidak menjadi masalah karena kalau kita lihat secara volumenya ini sudah turun terus ya untuk volume daripada perdagangan MBMA itu sendiri. So untuk smart people kalau kita lihat MBMA pun sudah di area support trend line di area trend line supportnya, so this is still good juga. Untuk smart people yang tertarik membeli saham MBMA, untuk area buy-nya bisa dari 344 sampai dengan 350. Jadi saya turunkan satu ke bawah ya untuk area buy-nya. Dengan nilai stop loss-nya ini saya buatkan di angka 318 atau 7,5%. Seperti itu smart people. Untuk target satunya tentu 7% juga ya smart people ya. Target satunya kita buatkan di harga 370. Lalu target keduanya ini saya buatkan sebentar, kita buatkan di sini harga 390 ini masuk 388 sampai 390 dan target ketiganya saya buatkan di harga 408 atau kenaikan 18,6% untuk MBMA-nya. Oke, selanjutnya pilihan saham
ketiga di hari ini adalah SCMA. Kenapa sih SCMA? Kan SCMA lagi dalam kondisi downtrend seperti itu ya, lagi dalam kondisi di bawah. Tetapi kalau kita lihat Smart People untuk SCMA sendiri di sini, di mana Fibonacci 0% ya di harga 170 dan kemarin dia rebound di harga 170. So this is menjadi salah satu katalis positif bagi SCMA itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat secara stokastiknya Smart People di bawah sini ini sudah memunculkan golden cross untuk stokastiknya. So untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham SCMA yang baru rebound ini, saya buatkan untuk area buy-nya dari 170 sampai dengan 174, jadi 4 tick turun ke bawah sedikit ya. Itu untuk area buy-nya, di mana nilai stop loss-nya berada di harga 158 atau minus 7%. Target pertamanya saya buatkan di angka 182 di 7% juga ya Smart People ya. Lalu target keduanya di harga 190 di 11,76%, dan target ketiganya ini berada di harga 202 atau 18,82%. Seperti itu Smart People untuk tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin bertanya atau membahas sahamnya nih yang lagi dipegang ataupun kira-kira yang mau dibeli, boleh ditulis di kolom chat ya. Baik, kita akan melihat yang pertama dari Pak Endik. Bagi Pak, minta tolong CTRA dan juga SMRA. Baik, kita akan start lihat dari CTRA-nya. Kalau kita tahu memang dalam beberapa hari terakhir saham-saham properti ini eh, mengalami kenaikan. Oh ya, di sini ya kalau kita lihat ya dari awal bulan ini mengalami kenaikan, tetapi untuk Pak Endik dan juga Smart People semua, CTRA ini tertahan di Fibonacci 100% ya atau di harga 1035. Kalau kita lihat di sini kemarin saya sempat membuat ada potentially untuk inverted head and shoulders tetapi tidak jadi, langsung ditembus di area neckline-nya di harga 890. So untuk smart people memang ini kemarin sudah kenaikannya sudah cukup tinggi. Tetapi bagi smart people yang tertarik membeli saham CTRA untuk area buy-nya saya buatkan tentu di Fibonacci nih di Fibonacci 78,6% ya di harga 955 di sini sampai dengan 970 ya. Jadi turun sedikit saya seperti itu ya. Untuk stop loss-nya smart people itu berada di harga 885 dengan minus 7,33%. Jadi area buy-nya 955 sampai 970. Stop loss-nya itu di harga 885. Alright, untuk targetnya dari dari CTRA itu yang pertama berada di harga 1025 atau 7,33%. Lalu yang kedua ini saya buatkan, oh di sini bisa nih ya. Di harga 1060, kenapa? Karena ini bertepatan dengan support sebelumnya. Ini support become resistance ya, smart people. Di harga 1060 atau 10,99%. Dan target ketiganya ini saya buatkan di resistance sebelumnya yaitu di harga 1135 atau 18,85%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik, dan untuk selanjutnya dari Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak, kalau MAPI and Dewa. Oke, Dewa sudah pernah kita bahas, kita MAPI-nya kali ya. MAPI-nya kalau kita lihat di sini secara keseluruhan memang secara tren oke. Kemarin ini kenaikannya cukup bagus nih untuk MAPI sendiri dengan kenaikannya 3,45%. Secara trennya memang masih dalam kondisi sideways nih Smart People semua dan Pak Haryanto Gunawan. Oke, kalau kita lihat memang harganya belum berhasil menembus Fibonacci 61,8% ya. Dan juga kalau kita lihat tertahan di 38,2%. Jadi kalau saya buatkan di sini, ini tertahan di sini ya Smart People, ini ketahan lagi, ini ketahan lagi, ini juga ketahan. Oke. So, kemarin kalau kita lihat secara MAPI sendiri baru menembus Fibonacci 50%. Jadi kalau secara teoretikal golden ratio ada satu di 61,8%, tetapi kalau saya membuat golden ratio ini ada tiga. Jadi ada area 38,2% sampai dengan 61,8%. Memang ini area-area yang sering menimbulkan atau sering membuat harga instrumen tertentu atau instrumen-instrumen ini menjadi rebound seperti itu. So, kalau kita lihat secara trennya sideways, ini masih tertahan Fibonacci, tetapi di sini sudah ada golden cross nih secara stokastiknya. Alright, this is cukup menarik untuk saham API sendiri. Area buy-nya tentu ya, kita buatkan area buy-nya dari 1330 sampai dengan 1350 untuk area buy dari MAPI-nya ya. Untuk stop loss-nya tentu 7% ya, smart people ya, di angka 1235 atau minus
7,14%. Lalu untuk target pertamanya Smart People saya buatkan di harga 1425. Lalu target keduanya di harga 1480. Ini saya buatkan tadi 1425 and then 1480 dan juga target ketiganya tentu di 1595 atau Fibonacci 100% ya. Actually kalau MAPI berhasil menembus di 61,8%, ini potensially untuk lari ke 1595 atau Fibonacci 100% ya, seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto Gunawan. Lalu selanjutnya kita melihat dari Pak Dedi, TOWR dan juga UNTR. TOWR sempat kita sudah bahas di hari kemarin, UNTR-nya kita bahas ya. Untuk UNTR-nya dari Pak Dedi dan juga Smart People semua, oke, ini sudah ada ya sebenarnya. Sebelumnya untuk area buy-nya kemarin di harga berapa nih? Oke, 21.500 ya, agak di bawah. Oke, kita buatkan analisa terbaru dari UNTR. Untuk UNTR sendiri memang kemarin rebound ya. Ini di area kalau kita bisa bilang ini ada gap kecil, meskipun sedikit lagi menyentuh gapnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara stokastik ini sudah mulai dead cross. Kenapa dead cross? Karena garis birunya menembus di bawah garis orange. So ini salah satu katalis negatifnya untuk UNTR satunya. Lalu kalau kita lihat secara tren memang masih dalam kondisi downtrend. So kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk UNTR-nya ataupun bila smart people tertarik, Pak Deddy tertarik membeli saham UNTR, area buy-nya saya turunkan ya. Area buy-nya kalau kita lihat di sini 21875 saya coba buatkan dari 21625 sampai dengan 21725 untuk area buy-nya dari UNTR. Di mana nilai stop loss-nya ini memang kemarin cukup panjang ya, tetapi karena UNTR ini saham mahal dengan harganya 2 jutaan satu lotnya, saya buatkan tidak sampai 7% ya. Saya buatkan di 6% saja. Oke, oke, kita half candlestick deh di 20.475. Ini half candlestick dari candlestick merah ini. Untuk targetnya daripada UNTR yang pertama di harga 22.850 Smart People, lalu yang kedua di harga 23.500 dan yang ketiga ini saya naikkan mencapai di harga 24.925 untuk UNTR-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Alright, selanjutnya kita lihat di sini. Oke, selanjutnya dari di sini ada ya. Stefanus. Pak Stefanus Indra Kurniawan, PTRO dan juga ISAT. PTRO sudah kita bahas tadi, ISAT-nya ya. Kita lihat ISAT-nya. Untuk kisatnya kemarin sempat dibahas sebenarnya di grup ya. Untuk kisatnya sendiri memang masih tertahan nih dari Fibonacci 78,6% ya. Memang kalau kita ngomongin Fibonacci 78,6% ini itu semacam batu sandungan seperti itu. Tidak terlalu kuat untuk membuat rebound tetapi cukup potensial dia untuk membuat batu sandungan ketika harga itu naik atau harga itu turun. Ada rebound-rebound sedikit seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang ISAT masih tertahan di harga 2130-nya atau Fibonacci 78,6%. Tetapi secara tren ini masih dalam kondisi uptrend dan ada satu katalis negatif untuk ISAT-nya sendiri karena kemarin adanya golden cross dan ini ada potensial dia menuju ke area netralnya. So untuk smart people apalagi kemarin memang secara pergerakan harganya merah juga di minus 0,95%. Untuk area buy-nya apabila tertarik membeli saham ISAT, ini kita bisa beli di harga 2000, kita turunkan sedikit deh, 2020 sampai dengan 2050 untuk area buy-nya. Untuk stop loss-nya saya buatkan ini ada moving average 20 tapi kita di 7% boleh deh kalau ISAT. 7%-nya di harga 1870 untuk ISAT sendiri. Target pertamanya kita buatkan 7% juga di harga 2170. Target keduanya di 2290 dan tentu target ketiganya di harga 2370 untuk saham ISAT. Baik Smart People, sebentar lagi market akan buka, akan mulai pre-opening untuk Smart People. Siapa tahu ingin melakukan beberapa analisa tambahan seperti itu untuk keputusan jual beli pada pagi hari ini. Nah Smart People semua, tidak terasa ya, hari ini sudah masuk hari terakhir untuk market di minggu ini. Tapi saya tetap ingin memotivasi smart people semua untuk tetap semangat. It's okay apabila ada sedikit guncangan di market, tidak apa-apa. Itu karena normal di market ya. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Masih banyak yang belum terjawab.
kita bisa bahas di hari Senin ya. Hari Senin kalau tidak hari Senin kecuali kalau itu hari libur bursa ya Smart People kita akan bahas di Morning Stock Picks lagi. Boleh ditanyakan lagi saham-saham pilihannya. Dan terima kasih atas semua partisipasinya. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro ya Smart People yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID di mana fitur Aro bisa memberitahu kondisi-kondisi saham Smart People semua baik secara teknikal maupun secara fundamental seperti itu. Dan juga jangan lewatkan produk keuangan terstruktur dari RHB Sekuritas Indonesia yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi Smart People semua. Dan saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Tadi kita ada tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Ada PTRO, SCMA, dan juga MBMA. Secara asingnya di IISG itu sudah masih beli ya. Asingnya masih net buy seperti itu. So, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Jangan lupa pantengin terus Morning Stock Picks yang hadir setiap hari pukul 8.30 sampai dengan 8.50 kecuali hari libur bursa ya smart people ya. Dan ini hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trade Smart ID, Easy, Quick, Smart. Have a nice day, smart people semua.